Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak. Pagi. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Untuk ketua kelasnya bisa memimpin doanya. Doa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih ya. Oke, anak-anak siapa yang tidak hadir hari ini? Siapa aja? Ajmi, gampang. Kemana dia? Sakit. Oke. Berapa orang yang tidak hadir? 3. Oke, selain itu hadir semua ya? Ya. Oke. Kalian pada puasa nggak hari ini? Puasa. Puasa. Oke, alhamdulillah, semoga lancar ya puasanya sampai azan maghrib. Nah, ada yang tahu nggak kita belajar apa hari ini? Hidrolisis garam. Oke, hidrolisis garam. Nah, sebelum itu, Ibu ingin bertanya dulu kepada kalian. Kalian pernah nggak sih melihat bagaimana warna kunyit itu bisa berubah ketika dicampur dengan larutan tertentu? Nah, Ibu kasih contoh larutannya itu larutan baking soda. Kalian pernah nggak sih melihat bagaimana warna kunyit itu bisa berubah ketika dia dicampur dengan larutan baking soda? Pernahkah kalian melihat? Enggak. Belum pernah ya? Oke, jadi larutan kunyit ketika dicampurkan dengan larutan baking soda, dia akan berubah warna menjadi orange kecoklatan atau merah jingga. Kenapa? Hal itu terjadi karena kunyit ini mengandung kurkumin dan dia adalah suatu indikator alami pH. Jadi seperti itu ya. Nah, apa sih pentingnya kita mempelajari materi ini pada hari ini? Nah, pentingnya agar kalian itu dapat memahami ternyata sifat kimia yang ada di lingkungan kita itu adalah contohnya kunyit, dia itu bisa digunakan sebagai indikator alami untuk mengecek keasaman dan kebasahan dalam suatu larutan. Jadi seperti itu ya. Oke, tujuan pembelajaran kita pada hari ini, peserta didik dapat memahami definisi hidrolisis garam dan dapat mengidentifikasi jenis hidrolisis yang terjadi dengan menggunakan indikator alami. Nah, indikator alami kita yang kita pelajari pada hari ini, ada yang tahu? Kunyit. Oke, jadi yang kita pelajari adalah indikator alami kunyit. Nah, Ibu minta kepada kalian untuk membentuk kelompok menjadi 2 ya, menjadi 2. Atau Ibu bagikan aja. Untuk Eka, Imam sama dia kelompok 1, Wanda, Preti, dan Tiara kelompok 2. Oke, bisa menjadi 2 kelompok. Untuk kelompok 1 bisa di sini. Ini Ibu bagikan alat dan bahannya ya untuk praktikum kita hari ini. Ini nanti kalian
Kalau kurang kalian bisa minta ke ibu ya. Nah, kalian bisa membaca petunjuk dari LKPD ini. Ganti-gantian ya. Jangan salah dimasukkannya, ini ada sebenarnya larutan garam. Ini yang butuh tisu, ibu. Iya. Iya. Di ini dulu ya, dikocok dulu. Oke, percobaan kita pada hari ini yaitu adalah hidrolisis garam sebagai indikator alami yaitu kunyit. Nah, kalian bisa lihat di sini langkah kerjanya. Kalian masukkan masing-masing larutan ke dalam wadah yang sudah diberi tanda nama. Secukupnya saja ya. Oke, kalian bisa. Ini cukanya udah. Secukupnya aja ya. Secukupnya aja. Kalau ada yang kurang ditanyakan, kalian bisa tanya ke ibu ya. Udah, masukkan ini. Ini nih. Ada namanya ya. Jangan sampai salah dimasukkan. Oke. Untuk langkah kerja yang kedua, udah semua langkah kerja yang pertama? Udah. Nah, oke. Untuk langkah kerja yang kedua, kalian bisa baca di LKPD. Larutan kunyit itu sebagai indikator alami dimasukkan ke dalam larutan baking soda, larutan garam, dan juga larutan cuka. Masing-masing 3 sendok. Menggunakan sendok yang berbeda ya. Jangan yang sama. Takutnya terkontaminasi. Masing-masing 3 sendok. Menggunakan sendok yang berbeda. Diaduk ya, diaduk. Bisa dibaca petunjuknya. Ini dimasukkan larutan kunyit. Kunyit kan sebagai indikator alami. Terus dia dimasukkan masing-masing larutan baking soda, cuka, dan juga larutan garam. Nah, untuk langkah kerja yang keempat, kalian celupkan kertas lakmus ke dalam larutan yang akan diuji. Kemudian kalian amati perubahan dan catat hasil pengamatannya. Kalian bisa isi ya di sini tabelnya. Ini apa Bu bedanya Bu? Yang warna ini sama ini. Nah, kalau dia lakmus biru, dia berubah menjadi merah, berarti dia bersifat Asam. ya. Nah, kalau dia merah berubah menjadi biru, berarti dia bersifat Basah. Nah, kalian bisa tulis di hasil pengamatannya. Terus tuh kalian identifikasi dia tuh termasuk jenis hidrolisis apa sih? Kalian diskusi ya sama teman kelompok kalian. Ya. Kalian isi ya. LKPD-nya. Nah, setelah
Setelah itu kalian isi, nanti masing-masing kelompok presentasikan hasilnya di depan. Dicelupkan. Dilihat perubahannya yang terjadi. Terus tuh diisi ya LKPD-nya, hasil pengamatannya. Kalau kertas biru dicelupkan berubah jadi merah, berarti isikannya. Nah, kalau merah dicelupkan berubah menjadi biru, berarti kalian isi ya di hasil pengamatan. Terus kalian identifikasi ini hidrolisis itu apa. Kalian diskusikan ya tentang kelompok. Setelah itu kalian presentasikan langsung kelompok di depan. Nanti kalian presentasikan ya masing-masing di depan. Kalau dia tidak berubah, berarti dia kalian diskusikan jenis hidrolisis apa sih dia. Ya, silakan. Nanti presentasikan ke depan. Gimana? Udah? Untuk kelompok 1? Iya. Ada yang ingin ditanyakan? Ini kertas waktu sama. Berarti ini tidak. Oke, kalau dia tidak jadi termasuk terus dia kalian identifikasi dia termasuk jenis hidrolisis apa sih? Satu menit lagi ya. Ini tadi baking soda ya. Warna apa? Enggak tadinya coklat. Orange kecoklatan ya, atau merah tuh. Agak. Oke, sudah ya. Siapa yang mau maju pertama untuk mempresentasikan hasil praktikumnya tadi? Kelompok 1 atau kelompok 2? 2. Oke, silakan kelompok 2 bisa maju untuk mempresentasikan hasil praktikumnya yang tadi. Maju sama-sama aja. Jangan lupa dilihatkan ya larutannya. Oh iya. Di situ aja boleh.
silakan. Ini termasuk ke dalam hidrolisis garam. Hidrolisis garam itu reaksi penguraian garam oleh air di mana kation atau anion garam bereaksi dengan air membentuk asam atau basa. Nah, di sini ada larutan cuka. Ketika diberi lakmus biru, dia berubah menjadi warna merah. Oh, indikator ininya warna kuning muda. Jadi ini termasuk asam. Kalau ini juga diberi indikator kertas lakmus biru, tidak berubah warna, jadi masih biru, dan ininya oranye kecoklatan atau merah tua. Di sini ada baking soda, jadi ini basah. Nah, di sini ada garam. Garam dikasih kertas lakmus merah, tidak berubah warna, masih merah. Nah, di sini larutannya garam netral. Untuk jenis hidrolisisnya, oke, apa ya, nanti kita bahas ya. Oke, untuk kelompok 1 di sini aja. Oke. Ini dari di kelompok 1 yang pertama yaitu larutan kunyit dicampurkan dengan larutan baking soda. Untuk kertas lakmus birunya tetap biru. Untuk kertas lakmus merahnya berubah menjadi biru. Jadi dia bersifat Dia bersifat basah karena dia terhidrolis sebagian, tapi dia